Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 akan mensimulasikan dari tugas besar kami dengan judul Sistem Parkir Otomatis. Di sini telah kami buat diagram laddernya untuk tugas besar kami. Yang pertama itu ada tombol start dan juga stop. Nah, saat start ini dikasih indikasi 1 akan menyalakan sistem on, dan saat sistem on ini menyala akan menyalakan juga indikator sistem on-nya juga. Dan jika tombol stopnya diaktifkan maka akan menghidupkan indikasi off-nya seperti pada desainnya ini. Saat ini ditekan lampu akan menyala, dan saat indikator stop ditekan maka lampu merahnya juga akan menyala. Oke, langsung ke sistem on-nya. Sistem on di sini ada interlock. Di sini kegunaan interlock untuk mengunci satu program yang ada di interlock tersebut. Terus selanjutnya ialah sensor pintu masuk. Di sini sensor ini menggunakan NO atau normally open dengan ini differentiation up, dimana jika sensor ini akan mengalirkan listriknya istilahnya jika dia dalam posisi 1. Lalu di sini ada differentiation down, di mana differentiation down dimana kalau akan menyalurkan listrik jika dia dalam posisi 0. Mungkin untuk itunya langsung disimulasi saja nih untuk lebih itunya. Saat ini 0, 1, 1, akan menyalakan pintu masuk. Saat di down kan, nah yang ini akan menyala. Untuk delay selama membuka pintu delay selama 3 sekon dan menutup pintu dengan delay selama 33 sekon juga. Untuk di sininya sama. Lalu untuk pintu keluarnya juga sama. Jika ada sensor yang deteksi kendaraan, dan ini 1, itu akan terbuka jika setelah melewati sensor maka akan menutup pintu. Jadi jeda dulu 3 sekon akan menutup pintu untuk indikasinya untuk seperti ini. Jika ada kendaraan ini masuk ke sini, indikator akan menyala dan pintu akan terbuka, dan setelah selesai melewati sensor pintu akan tertutup dan indikator merah ini akan menyala juga. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya Igusti Madidar Padananjaya dari kelompok 24 akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya tadi. Baiklah, saya akan menjelaskan di bagian kapasitas parkir, rekomen kapasitas parkir. Di sini saya akan meran dulu agar lebih jelas penjelasannya. Nah, ini sistemnya kita nyalakan dulu ya. Oke. Nah, di indikator di kapasitas parkir ini itu menggunakan fungsi adder, di mana nanti ada parameter yang ditunjukkan di sini adalah pintu masuk menutup dan pintu keluar menutup. Nah, ketika nanti ini pintu masuknya itu menutup, maka nanti akan menambah 1 dari kapasitas parkir yang kita masukkan. Nah, di sini kapasitas yang dimasukkan, kayak yang kami masukkan itu adalah 5. Nah, karena untuk ya biar tidak lama saja, itu biar cepat untuk penjelasannya. Kalau mau untuk mengubah bisa untuk diubah, terserah kita gitu mau berapa. Cuma di sini kita menggunakan 5 supaya penjelasannya lebih cepat. Baiklah, di sini kan pintu. Ini kalau dia dari coil dari W1002 ini addressnya, dia pintu in close, itu artinya pintu masuknya menutup. Nah, maka ketika nanti pintu masuknya itu menutup, maka dia akan menambah 1 gitu.
ketika dia terbuka lagi lalu menutup lagi, dia akan menambah lagi satu gitu. Pokoknya menambah satu, satu, satu dan seterusnya sampai mencapai kapasitas maksimal yaitu 5. Nah, begitu juga dengan pintu keluar yang menutup. Nah, dari pintu keluar yang menutup itu kan dari W10.5 nih, pintu out close. Nah, ketika dia nanti di sini indikatornya menyala, maka nanti di sini akan dia mengurang satu. Nah, jadi ini adalah pada rung 9 ini adalah menambah satu dan rung 10 ini mengurang satu. Demikian dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah indikator sistem. Nah, indikator sistem di sini itu untuk memasukkan kapasitas. Nah, kapasitas yang dimasukkan di sini adalah 5. 5 itu akan full gitu kan. Nah, gitu. Mungkin saya di sini kembali ke kapasitas parkir ya, agar lebih jelas sedikit. Nah, ini adalah desainnya kan. Nah, ketika dia nanti mobil masuk lewat sini gitu kan, pintu masuk terbuka, lalu pintu masuk menutup. Nah, di sini dia akan terbaca gitu. Jadi di berapa sih untuk membaca berapa sih kendaraan yang di dalam ruangan parkir ini gitu. Ketika dia masuk lalu pintunya close, dia akan menambah satu gitu. Misal di sini 2, dia akan menjadi 3 gitu dan seterusnya sampai kapasitas maksimum gitu. Gitu juga dengan keluar. Ketika dia pintu keluarnya itu menutup, ibaratnya mobil sudah lewat dan pintunya menutup, maka di sini akan berkurang satu. Misalnya di sini 4, berkurang satu berarti menjadi 3. Nah, seperti itulah kira-kira. Kita kembali lagi ke program. Nah, di sini ada indikator sistem. Di sini itu pada rung 11 itu menjelaskan tentang kapasitas ya, kapasitasnya yaitu maksimumnya 5. Nah, ketika kapasitas mencapai maksimum atau 5, dia indikator fullnya akan hidup gitu. Jadi dia menyatakan bahwa di dalam ruangan ini sudah full gitu. Jadi nggak bisa masuk lagi kendaraan begitu. Nah, untuk di sini pada rung 12 itu adalah menyatakan bahwa kurang dari 5 gitu kan. Ya, memori kurang dari 5 berarti dia not full. Artinya ketika dia belum 5 itu ada indikatornya yaitu indikator not full, bahwa di dalam ini masih ada slot untuk kendaraan bisa masuk. Jadi apa ya, masih bisa terbuka gitu pintunya dan kendaraan masih bisa masuk tuh, karena masih ada ruang untuk parkir. Nah, yang pada room 13 itu dia 0, apa artinya ini untuk pintu keluar ya. Ketika kalau di sini kan di room 11 ini ketika dia maksimum full, pintu masuk tidak bisa terbuka. Nah, pada yang room 13 ini itu menjelaskan ketika dia 0, pintu itu tidak bisa terbuka gitu. Jadi kita analogikan sajalah. Jadi pintu keluar itu tidak bisa terbuka karena 0 gitu kan. Nanti kalau misalnya kita buat ini dapat terbuka, maka dia akan mengurang satu menjadi min 1. Nah, kalau direalitaskan tidak ada gitu min 1. Kan dibuat seperti ini ketika dia sama dengan 0. Oke. Jadi gini, ketika dia nanti ada kendaraan nih sisa 1, dia akan keluar, dia sudah keluar lalu pintu menutup, di sini akan tertulis 0 tuh, karena dia sudah keluar. Dan ini di sini kosong. Nah, nanti misal ketika ini dipencet, ketika dia menyatakan 0 dan sensor itu kita pencet lah, misalnya di sini ada orang lewat gitu kan, dia sensor itu men-trigger bahwa ada sesuatu. Nah, jadi pintu ini terbuka lalu menutup. Nah, di sini untuk mengantisipasi bahwa nilai ini menjadi min 1, maka dibuatlah program yang tadi. Nah, ini pada room 13 ini gitu. Jadi supaya tetap 0, tidak bisa menjadi min 1. Seperti itu kira-kira. Nah, gitu. Nah, ini ketika nanti dia misalnya maksimum ketika sudah mencapai kapasitas maksimum yaitu 5, maka maaf ini salah pencet. Ketika sudah 5, di sini ada indikator full. Di sini lampu hijau akan menyala yang menyatakan bahwa kapasitas di dalam ruangan parkir ini sudah full. Begitu. Dan juga yang selanjutnya ini adalah indikator untuk yang menyatakan masih ready atau not full gitu. Ya, begitu kira-kira.
Kita kembali lagi. Nah, yang ini di room 14, 15, 16, 17 ini adalah untuk mengaitkan. Dimana kan di sini kita gunakan address W ya, depannya W itu menggunakan memori. Kalau nggak salah di sini, kita menggunakan memori W gitu, kita simpan di sini. Kita simpan di sini gitu istilahnya. Nah, jadi kita tidak menggunakan address yang 10.00 atau 0.01 gitu, kita menggunakan memori yang lain. Nah, maka untuk menghubungkan karena apa? Untuk menghubungkan yang udah kita deklarasi gitu ya, untuk in open gitu, maka kita sangkut pautkan di sini gitu. Ketika nanti dari pintu masuk ini terbuka, maka indikator untuk pintu membuka itu nyala gitu. Kalau dia close berarti dia nanti indikatornya close gitu. Ini untuk mengaitkan saja sih. Dan ini adalah ILC ya, interlock clear. Mana interlock clear di sini berarti udah terakhir gitu. Karena program ini di dalam interlock semua. Oke, mungkin belum disimulasikan lah. Disimulasikan dulu ya. Kita simulasikan ketika dia ada sensor. Pintu kebuka, ketika sensornya itu tidak mendeteksi, maka untuk yang ini terbuka, different down terbuka, dia akan mendelay, pintu akan close. Nah, pintu di sini close, kita lihat. Nah, di sini dia akan bertambah 1. Nah, sekarang 4 gitu jumlahnya. Karena tadi mungkin udah ditambah-tambahkan gitu ya. Sekarang kita buka lagi, sensornya sekarang mendeteksi lagi. Nah, habis itu mobil lewat, dia tidak mendeteksi lagi, dan akhirnya nanti di kapasitas parkirnya akan menjadi 5. Nah, begitu seterusnya. Ketika sudah 5 sini tidak bisa ditambahkan lagi itu. Coba ya kita jalankan lagi, kita hidupkan sensornya, lalu kita matikan. Nah, di sini dia tidak akan berjalan. Ini timer delay untuk membuka atau menutup pintunya, karena ini kapasitas maksimumnya sudah 5 gitu. Mana ya? Nah, ini sudah maksimum gitu, full kan. Tuh, dia akan indikator fullnya menyala gitu. Kayak gitu. Kenapa? Dan akhirnya, nah di sini pintu ininya close, dia akan menyala ini. Apa namanya? Pintu udah apa? Dia akan menutup terus gitu karena sudah maksimum gitu. Nah, untuk yang not full ini mungkin down ya, dari pintu out sih, dari pintu outnya. Nah, dari pintu outnya kita hidupkan, pintu outnya kita nyalakan, terus kita kan. Nah, dia akan ada timer delay untuk menutup dan membuka pintunya. Setelah itu dia akan berkurang menjadi 4. Nah, dan begitu seterusnya sampai 0. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan penjelasan tentang diagram ladder. Nah, nanti mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akhiri. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Bagus Subianto, NIM 1191301115. Di sini saya akan menjelaskan tentang untuk desainer yang telah dibuat simulasinya seperti apa. Di sini terdapat tombol untuk menyalakan dari sistem simulasi ini. Lalu di sini terdapat tombol untuk mematikannya. Nah, lalu di sini terdapat sensor untuk kendaraan masuk. Jadi ketika kendaraan memasuki area parkir, sensor ini akan mendeteksi dan indikator hijau akan menyala. Setelah kendaraan melewati area sensor ini, maka indikator merah akan menyala dengan timer waktu tertentu gitu. Jadi terdapat delay. Nah, ketika kendaraan telah memasuki area parkir, di sini terdapat indikator untuk berapa jumlah kendaraan yang sudah memasuki. Ketika satu sudah masuk, maka di sini akan terbaca 1. Lalu di sini terdapat sensor untuk pintu keluar area parkir. Ketika pintu mendeteksi kendaraan akan keluar, maka indikator akan menyala dan
indikator yang di sistem parkir ini akan berkurang. Langsung saja di sini kita nyalakan programnya. Nah, setelah nyala, di sini indikator untuk tersedia dan full. Nah, di sini masih tersedia. Lalu kita ibaratkan ini mobil masuk, maka sensor mendeteksi, maka lampu indikator warna hijau akan menyala. Lalu setelah kendaraan melewati, nah terdapat delay. Nah, lampu indikator merah menyala berarti kendaraan telah melewati sensor dan di sini bertambah 1. Nah, begitupun seterusnya hingga sampai batas tertentu. Ketika sudah mencapai kapasitas full, maka sensor parkir untuk memasuki area parkir ini tidak akan berfungsi gitu. Jadi pintu tidak dapat terbuka sebelum kendaraan keluar dari area parkir. Nah, ketika kendaraan keluar dari area parkir, maka indikator ini juga akan berkurang. Contohnya seperti ini. Nah, indikator menyala. Nah, setelah melewati pintu keluar parkir, lalu terdapat delay dan indikator berwarna merah menyala dan berkurang menjadi 0 kembali. Begitupun seterusnya. Nah, berikut merupakan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.